jenis yang ketiga, gitu. Apalagi jenis yang belum ditentukan, gitu ya. Gitu. Jadi itu detail. Tetapi sangat banyak sesuatu yang mungkin bisa jadi terjadi perubahan. Contoh misalkan tentang zakat aja ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutohiruhum wa tuzakihim. Makanya kita mengenal ada yang namanya zakat dari harta yang sifatnya dari dulu di zaman Rasulullah berlaku. Tetapi dengan perkembangan zaman saat ini, itu ternyata model penghasilan atau model pendapatan seseorang itu berkembang. Gitu. Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya YouTuber. Jangankan zaman Rasulullah, katanya jangan zaman 80-an aja belum ada YouTuber begitu. Sehingga tidak terbatas pada jenis penghasilan. Jadi kalaulah kemudian zakat ini dikatakan satu hukum yang sudah selesai tidak mengalami perkembangan, ini juga tidak tepat begitu. Kenapa? Karena contoh yang lain, misalkan kambing. Nah, kan itu ada hitungan ya kambing. Sekian ekor kambing, zakatnya anak kambing berusia sekian tahun. Itu ya? Nah, ya atau tidak? Itu modelnya itu adalah zakat peternakan. Tetapi yang sekarang terjadi, apakah orang itu hanya beternak atau dia berdagang? Coba, rata-rata kalau orang punya kambing itu tujuannya berternak atau berdagang? Apa bedanya? Bedanya kalau beternak, ya beternak, tidak untuk dijual belikan. Jadi begitu ada datang tamu, kuncit satu kambing gitu kan. Wah, gitu, untuk sebagai sajian. Tapi tidak ada niat untuk diperjualbelikan secara langsung. Tapi sekarang kan niat kambing tidak pernah untuk beternak gitu. Semuanya orientasinya adalah keuntungan dagang. Nah, itu perkembangan. Jadi tentu juga kalau bicara Islam bukan sebuah konsep kuno yang ketinggalan zaman, tidak. Tapi mungkin kitanya aja orang Islamnya yang kehilangan konsep itu, gitu. Ya, jadi ini penting kita perlu terus dalami konsep kehidupan kita. Karena ini sudah menjanjikan dan sudah terjadi. Coba perhatikan di zaman Umar bin Khattab tingkat pencurian minim. Itu terjadi satu kali akan terjadi hukuman potong tangan, tapi digagalkan, dibatalkan. Kenapa? Karena ternyata dia mencuri karena dengan kondisi yang sangat mendesak, gitu. Akhirnya batal hukumannya. Di zaman Rasulullah, kalau kita lihat dalam sejarah, perzinahan aja itu satu, itu pun ngaku, begitu ya. Gitu. Terus berarti ngaku loba, oh enggak ada begitu. Enggak ada aja berpikir itu poin pentingnya. Nah, ada satu konsep yang menarik, ada satu konsep yang kalau kita bersungguh-sungguh menjalankannya dan kita tepat dalam menjalankannya, maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa bunyinya? Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum pasti apa kan itu nak. Ayat itu Ibrahim ayat 7. Dalam ayat itu jadi satu konsep agar kemudian kenikmatan Allah itu berlipat, agar kita ditambah banyak dalam kehidupan ini, maka konsepnya adalah syukur. La in syakartum la azidanakum. Nah, kita akan coba kupas tentang ini. Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara kita bersyukur, saya ingin menyampaikan dulu tentang apa yang akan diperoleh oleh orang yang rajin bersyukur. Gitu ya. Jadi orang yang senantiasa dalam kehidupannya, dalam kesehariannya itu bersyukur. Apa yang dia akan dapatkan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan
yang disebut dengan la'azidanakum, akan Allah tambah baginya, itu adalah tambah soleh, tambah taat beribadah. Itu pendapat pertama. Tetapi pendapat kedua dari Abu Ja'far dalam tafsir Tobari, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan la'azidanakum itu adalah tambahan kenikmatan, tambahan rezeki, tambahan yang sifatnya materi, gitu. Walaupun ada tambahan juga yang sifatnya, karena kenikmatan itu kan ada yang tidak materinya. Ada kan, tahu kan, ada kenikmatan yang tidak materi, nguliat gitu misalkan. Wah, nggak bisa. Wah, gitu kan. Ada kenikmatan yang tidak materi. Itu akan Allah tambah. Bagi siapa? Bagi yang bersyukur. Nah, tapi kan biasanya suka bukan diselewengkan. Di apa? Ya bisa diselewengkan lah ya sama bapak-bapak. Jadi kalau kita bersyukur kepada istri kita, maka akan Allah tambah. Nah, tambahan itu tidak mesti tambahan yang sifatnya jumlah. Itu harus kita pahami. Contoh misalkan ya, tadi keluarga. Ketika seorang istri bersyukur kepada atas suaminya dan suami bersyukur atas istrinya, mungkin secara jumlah tidak bertambah, gitu ya. Istrinya tetap satu, gitu ya. Tidak ada tambahan. Tetapi yang mungkin Allah tambah itu adalah kasih sayang. Jadi semakin sayang sama istrinya, gitu. Semakin cinta, gitu kan. Semakin geget, non geget. Geget bukan bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia geget. Semakin dekat, gitu kan. Semakin sakinah. Jadi istilah kan ada ya. Jangan salah, ada suami yang dia lebih betah berada di luar rumah. Kalau di dalam rumah itu udah pusing. Lihat istrinya aja udah pusing, udah gitu, udah nggak ada rasa tenang gitu. Nah, itu hati-hati gitu. Nah, makanya dalam konsep syukur itu yang Allah tambah bukan pada nilai jumlahnya, tetapi tadi sakinahnya bertambah. Jadi walaupun misalkan kan adanya lagu atau apa, walaupun tinggal di gubuk tetapi apa sih itunya teh? Lupa. Hah? Jadi walaupun rumahnya tidak mewah, rumahnya sederhana, tetapi karena ada rasa cinta, rasa sayang, rasa saling memberikan kenyamanan antara suami istri, maka rumah yang sederhana itu terasa istana. Gitu. Itu yang kemudian dimaksud dengan Allah tambah kenikmatannya. Bab rezeki mungkin bisa jadi Allah tambah nominal uangnya, tetapi bisa jadi Allah tambah kecukupannya. Apa yang dimaksud dengan kecukupan? Kecukupan itu begini. Misalkan gitu dalam bab makan, merasa makan dengan ini juga cukup, udah kenyang, udah nikmat begitu kan. Tidak memerlukan makanan yang lebih mewah, yang lebih mahal gitu kan. Terus juga Allah bikin atau Allah buat dirinya itu tidak nafsu, bukan tidak nafsu, maksudnya itu terhalang dari nafsu-nafsu yang ingin tadinya kayak misalkan contoh dengan kendaraannya, walaupun begitu kendaraannya dia tidak lagi kepikiran gimana kalau jual kendaraan jadi uang muka, kan cicilan ayah. Tidak gitu. Kenapa? Karena dibalik dari cicilan itu ada ya tentunya saja ada konsekuensi. Kayak contoh misalkan pinjol. Bisa jadi rasa syukur kita kepada nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita menahan diri kita untuk tidak kemudian ikut terjebak dengan pinjol. Walaupun syaratnya cuma KTP sama nomor WA aja. Gitu kan. Dengan plafon sampai 20 juta. Apalnya itu diiklankan terus, jadi apa? Cukup hanya memberikan KTP dan nomor WA. Gitu kan. Plafon hingga 20 juta. Bisa dibayar 3 bulan sampai 12 bulan. Gitu. Tapi bagi orang yang kemudian Allah cukupkan dan Allah tadi ya, Allah tambahkan kenikmatan rezekinya, tidak bisa. Gitu. Tidak ada keinginan untuk terjebak begitu. Karena tidak sedikit orang yang setidaknya memiliki penghasilan yang cukup, bagi dirinya juga sebenarnya cukup, tetapi ternyata terjerat pinjol. Gitu kan? Ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai 100 gitu kan. Ini yang sangat berbahaya. Makanya
Tambahan rezeki atau yang Allah berikan kepada kita ada dua model. Bisa jadi tambahan pada nominalnya. Yang kedua adalah tambahan kepada kecukupannya. Itu penting gitu ya. Rumah gitu. Alhamdulillah misalkan kalaupun rumahnya punya sendiri misalkan ya, tetapi tidak begitu sangat mewah dan tidak begitu sangat bagus, tetapi alhamdulillah tuh bocor, nyaman ditempati gitu kan, bersih dan yang lain-lain. Itu juga adalah bagian dari tambahan rezeki yang Allah berikan. Bagi yang punya anak misalkan ya, bersyukur dengan anak. Itu bukan berarti juga kemudian ditambah juga anaknya, bisa jadi tetap anaknya, tetapi anak itu menjadi tambah baik, tambah soleh, tambah bager, rajin membantu orang tua. Pokoknya mah membuat orang tua teh tentrem aja, gitu. Itu juga adalah bagian dari dampak ketika kita bersyukur. Jadi coba kalau kita ingin misalkan kesehatan kita lebih baik, kalau kita ingin kemudian apa istilahnya rezeki kita baik, hubungan dengan sesama kita baik, atasan, bawahan, rekan kerja, suami, istri, anak, orang tua, maka Allah kemudian memberikan satu konsep, yaitu adalah konsep syukur. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan berikutnya, dengan seperti apa sih syukur yang seharusnya kita lakukan? Gitu. Pertama dalam surat Ad-Duha ayat 11. Ayat terakhir. Apa bunyinya? Sok, dipapahi lati hiji. Wa amma bi ni'matika rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Allah maka siarkanlah. Jadi bukan hutang, kesulitan, kasusah yang disiarkan. Nah, itu. Karena konsepnya adalah apa yang kita beritahukan kepada orang lain kenikmatan. Jadi jangan sampai posting senyumnya itu tanggal 26 aja. Gitu. Kita harus bisa posting dalam keseharian kita, itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Coba sebutkan. Apa yang Allah berikan kepada diri kita secara pribadi? Yang bisa kita syiarkan, kita sebarkan kepada masyarakat ramai. Apa coba? Yang ada dalam diri kita. Nikmat mata. Gitu. Pernah nggak kita lihat ada orang yang posting, alhamdulillah terima kasih ya Allah yang telah memberikan kenikmatan kedua mata saya sehingga bisa melihat dengan jelas gitu kan. Bisa membedakan mana tiang listrik, mana ahwat begitu ya. Kan beda. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana makanan yang jelek dan makanan yang tidak baik begitu ya. Makanan yang baik dan tidak baik bisa membedakan gitu kan. Itu nikmat mata. Sudah berapa kali kita mensyukuri nikmat mata kita. Gitu. Jadi kalau kemudian kita melihat ada orang yang posting, duh Gusti menikah kieu teuing hirup teh. Itu menandakan kalimat yang tidak bersyukur. Gitu. Clear, jelas kalimatnya. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita ingin bertambah rezeki kita, ya dalam setiap kita membuat postingan, kalau sekarang ya biar gampang bahasanya, di media sosial mau kan di WA juga ada ya, WA story gitu kan, IG story, sekarang mau pakai story semuanya gitu ya. Maka coba kita latih untuk kemudian mengatakan atau menyebutkan, mensiarkan gitu kan. Bahkan kalau dalam hadis dalam tafsir itu disebutkan begini. Ada sahabat yang dia bangun lebih awal, tahajud secara sempurna 11 rakaat dan dia menemukan kenikmatan dalam tahajud tersebut. Dan kemudian dia ceritakan kepada sahabatnya. Ada tanggapan, ih kamu mah ria bilang-bilang begini. Oh enggak, itu bukan ria sebenarnya. Itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dia atas nikmat ibadah. Walaupun memang rada tipis gitu ya. Kalau ria itu adanya di dalam hati kita. Bukan dalam ucapan kita. Ya. Kalau dalam ucapan kita paling juga muncul nanti ada ujub juga sebenarnya mah
dalam diri kita, dalam hati kita. Gitu. Dalam ucapan biasanya rasa sombong. Jadi ria itu dalam hati. Tapi ketika kita mengucapkan itu bagian dari apa istilahnya mensyukuri nikmat. Contoh yang lain misalkan begini. Saya pernah lihat tuh ya postingan tentang listrik. Karena kan mungkin naik listrik, biaya listriknya mahal, naik gitu ya. Sehingga baru juga ngisi token udah mati lagi gitu kan. Maka dia posting di story-nya itu. Berkeluh kesah tentang cepatnya listriknya itu habis. Itu tidak bersyukur. Yang bersyukur itu adalah ya Allah terima kasih masih ada rezeki untuk bisa ngisi token listrik sehingga bisa menikmati cahaya listrik gitu. Itu syukur. Gitu. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman misalkan ya ngajak makan keluarganya di luar terus lihat tagihan, "Geus ya, mahal-mahal teuing. Aduh, akan tuh duit saya." Nah, yang kemudian perlu kita sikapi juga adalah secara syiar itu adalah terima kasih ya Allah atas kebersamaan dengan keluarga. Kan masalah bayaran mah gitu kan. Tapi nikmat kebersamaan dikumpulkan dengan keluarga. Apalagi kemudian kita bisa ngajak makan orang tua kita gitu ya. Gitu. Pemberian tidak setiap hari ya kita alokasikan lah gitu ya. Ditabung gitu kan. Kita ngajak orang tua kita, ayah kita, ibu kita gitu kan. Makan yang lebih enak dari biasanya gitu kan. Dan kita posting ya Allah terima kasih atas nikmat orang tua yang masih ada yang saya masih bisa berbakti gitu. Kalau tadi pagi tadi pagi lihat tayangan begini. Ada uang yang harus dibelanjakan agar kekayaan kita berlimpah. Yaitu adalah uang berbakti. Nah, uang yang kita berikan untuk orang tua kita. Tidak nunggu kita berlebih, tetapi berapapun uang yang kita miliki, coba sisihkan uang untuk kita berikan kepada orang tua kita. Mungkin bisa jadi orang tua kita tidak butuh. Dan biasanya orang tua mah gitu. Tos cukup mama. Gitu kan, udah cukup bapak ibu mah gitu. Tapi tidak begitu. Itu uang berbakti yang kemudian berdampak kepada keberlimpahan kekayaan kita. Jadi syukur itu syiar. Jadi coba teman-teman perhatikan di media sosial, di posting story-nya gitu kan. Apakah sesuatu keburukan yang dia sampaikan atau sebaliknya? Termasuk juga diri kita. Kita akan terkesan kita akan lebih tertarik untuk posting hal apa? Hal buruk atau hal baik? Walaupun mungkin gitu ya. Secara viral saat ini kan yang buruk biasanya lebih cepat viralnya gitu ya. Gitu kan. Ari maneh tak kan ada kalimat tetanya. Kan ramai itu gara-gara maneh. Gitu. Biasanya lebih cepat, tetapi kita jangan terpengaruh dengan hal yang begitu. Kita kan punya konsep sendiri. Itu pertama. Jadi coba biasakan hal-hal yang kita syiarkan atau hal-hal yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada siapapun itu bukan keluh kesah saja. Aduh, bukan. Gitu. Tapi alhamdulillah hari ini mah luar biasa. Alhamdulillah tidak seperti biasanya gitu kan. Bangun tidur seger gitu kan. Ibadah juga khusyuk alhamdulillah gitu kan. Coba kita juga nanti perhatikan satu sama lain di antara kita. Ketika kita bicara, ketika kita ngobrol, apa kalimat yang sering banyak keluar? Apakah kalimat syukur atau sebaliknya? Gitu. Nah, poin pertama, kalimat yang harusnya sering kita keluarkan itu adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan kesyukuran. Coba apa yang sulit untuk kita syukuri atau apa yang tidak bisa kita syukuri sedangkan semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan yang tidak pernah berhenti. Itu nanti masuk kepada poin kedua. Itu poin pertama ya. Jadi bukan PR-nya. Nanti teman-teman perhatikan dan masing-masing saling mengingatkan. Jadi ketika ada teman yang mengeluh gitu kan, mengeluhkan tentang pasangannya, mengeluhkan tentang anaknya, mengeluhkan tentang orang tuanya, mengeluhkan tentang saudaranya, itu diingetin. Diingetin ya. Alhamdulillah orang tua masih ada. Alhamdulillah udah menikah. Ya, yang sebelah mah jomblo gitu kan. Tapi tong sambil lirik gitunya karunya nu jomblo. Gitu. Alhamdulillah masih ada saudara gitu kan. Tempat kita berbagi. Jadi keberadaan itu yang harus pertama kali disyukuri
terlepas dari permasalahan yang lainnya. Gitu. Itu penting. Jadi coba saling mengingatkan biar kita terbiasa bersyukur. Poin yang kedua adalah pernyataan, mengakui. Gitu. Jadi cara kita bersyukur adalah pertama kali dengan kita mengakui bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba buka HP-nya. Pegang HP-nya, tulis. Kan ada note ya, tulis. Coba tuliskan apa yang bisa kita syukuri atas tubuh yang kita miliki saat ini. Coba tulis kalimatnya. 3 aja lah, 3. Jangan banyak-banyak. 3. So, coba belajar tulis. Apa yang kita syukuri atas nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita. Tulis. Biar kita terbiasa. Bahkan kalau bagus, kita membiasakan diri untuk mengucapkan ini setiap hari. 3 aja. 3 nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita. Coba, tubuh kita kan banyak ya bagian-bagiannya. Jangan menjadi sulit. 3 aja tapi. Udah ya? Sudah dulu. Saya mau nanya, siapa yang mengucapkan nikmat atas jempol? Ibu jari. Coba bayangkan kalau tangan kita nggak ada ibu jarinya. Gitu kan? Pegangan kita tidak akan kuat. Terpercaya sok cobaan. Nyepeng gelas kieu. Itu gampang didudut, gitu kan? Komo kopi, aduh. Kopi nikmat-nikmatnya karena tidak ada ibu jari, mudah direbut orang. Tapi karena ada ibu jari, wah kakunci. Gitu. Nikmat ibu jari. Sudahkah kita bersyukur atas ibu jari ini yang telah kemudian membuat pegangan kita menjadi kuat? Gitu. Sehingga barang-barang tidak mudah pecah, gitu, jatuh, gitu kan? Ibu jari. Siapa yang menulis nikmat kedipan mata? Hah? Kedipan mata, aduh, nikmat kedipan mata itu. Coba teman-teman jalan keluar, terus matanya tuh bisa berkedip. Kotor, debu gitu kan? Jangan salah. Dan yang menarik lagi adalah kita tidak pernah memerintahkan kedipan mata. Berkedip tidak kan? Dia otomatis. Gitu. Ada sensor. Dan tidak nunggu kemudian debu itu masuk, kita sudah bisa. Dan yang menariknya lagi adalah setiap kedipan mata kita, itu kemudian membersihkan mata. Gitu. Karena kalau mata itu tidak pernah berkedip, si matanya itu akan kering dan berdampak iritasi. Gitu. Itu nikmat. Kedipan mata, gitu kan, jempol, gitu kan. Ada yang satu lagi yang ekstrim. Nikmat tumit. Nah, tumit gini. Coba jenis kaki kita kan lebih panjang ke sini, tidak sama panjangnya depan belakang, gitu. Tapi kita bisa kokoh berdiri, gitu ya. Coba berdiri kan kokoh kan, tidak jatuh kan, tidak seimbang. Walaupun misalkan yang depannya lebih panjang dan yang belakangnya gitu. Nah, itu banyak lah ya kenikmatan. Jadi salah satu cara bersyukur kita adalah mengakui. Jadi sudahkah kita kemudian mengakui kedipan mata itu sebagai nikmat Allah? Sudahkah kita mengakui lancarnya lisan kita berbicara itu adalah nikmat Allah? Sudahkah kita mengakui bagaimana kemudian kedua tangan kita, kedua kaki kita, gitu kan? Proses pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi poin kedua cara kita bersyukur adalah mengakui itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita ini baru mengakui nikmat gigi ketika kita sakit gigi. Gitu. Makanya kalau lagi sakit gigi, itu tukang kaos nggak boleh lewat. Kararaos kaos, aduhnya karaos. Karaos gitu kan. Itu nikmat gigi, jangan sampai kemudian kita ini baru merasakan nikmat ketika kenikmatan itu dicabut. Gitu. Sebelum dicabut,
Bahkan sudah seharusnya kita sering bersyukur ketika kita mengakuinya. Coba sekarang tulis lagi. Bagi yang sudah punya pasangan, tuliskan 3 poin rasa syukur kepada pasangan atau terhadap pasangan kita. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Gitu. Terima kasih ya Allah, bla 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 bla. Apa? Dari sikapnya, dari masakannya, dari apapun. Itu mengakui. Jadi pengakuan itu dengan cara apa? Ya kita tulis, betul-betul tertulis dan kita akui. Ini luar biasa ya Allah. Terima kasih Allah. Jadi kalau kemudian orang itu sulit untuk mengingat bahkan mengakui kenikmatan Allah, ya dia sulit untuk bersyukur. Udah? Nah, misalkan gini. Terima kasih ya Allah, luar biasa ya. Mungkin apa ya istilahnya mah, kalau saya mah merasakan dengan pasangan saya tuh karena tahu ya dari awal gitu kan kita hidup seperti apa, tapi dia masih sabar gitu kan. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan contoh, tingginya angka perceraian di Jawa Barat, saya bicara Jawa Barat. Itu karena gugat cerai dari istri. Dan alasan yang paling dominan itu adalah ekonomi. Jadi memang karena ada lagunya sih. Itu yang jadi salah. Apa lagunya? Abang apa? Ya, abang bawa uang disayang, abang nggak bawa uang ditenang. Nah, gara-gara ya laguna, jadi tingkat perceraian tinggi. Gitu. Kalau kemudian istri kita, pasangan kita bertahan dengan kondisi apapun saat ini, itu disyukuri. Terima kasih Allah, pasangan saya, istri saya itu tidak banyak pamenta. Apa tidak banyak pamenta? Tidak banyak minta gitu, tidak banyak nuntut gitu. Itu kan kebayang coba kalau suami gitu kan, baru pulang rumah, istrinya cerita, tuh tetangga baru beli ini, kapan tuh kita beli ini. Kan itu kitanya juga pusing gitu ya, dengarnya juga. Tapi itu alhamdulillah gitu. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah istri saya cerewet, berarti benar dia perempuan. Gitu. Karena menurut data statistik, kata-kata seorang wanita yang dikeluarkan setiap harinya itu jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki. Faktanya begitu. Jadi kalau kemudian suami pulang ke rumah, terus istrinya cerita, itu memang dia belum kehabisan kata-kata. Jadi harus ada kata-kata yang dia keluarkan dalam satu hari itu. Dan kita cukup menanggapinya, karena kita udah habis kata-kata. Gitu saja. Lain eta sih sebenarnya. Komen salah katanya. Gitu. Jadi udah, Itu istilahnya nikmat kita terhadap pasangan. Kepada anak, saya bukan sering ya, kemarin ada pertemuan tentang anak gitu ya, membahas tentang Gen Z, bagaimana permasalahan Gen Z gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sudah ada yang punya anak Gen Z, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak yang generasi alfa begitu. Saya sampaikan begini, kalau anak kita misalkan masih pulang ke rumah, poin yang penting itu adalah kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah anak kita masih pulang. Walaupun jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan. Tapi masih pulang. Kenapa? Karena ada anak lain di luar sana yang dia tidak pulang-pulang. Gitu. Kita mah anak alhamdulillah. Jadi kalau terus kemudian kalau anak susah dibangunin gitu ya, kan pasti sok kehelnya, kesel gitu kan kita kan. Ada sedikit ada emosi begitu ya. Nah, mungkin kita perlu berubah. Rubahnya begini, alhamdulillah ya Allah masih sholat subuh gitu kan, walaupun terlambat gitu kan, walaupun sholat subuh bareng yang sholat duha, tapi masih sholat gitu kan. Nah, itu poin-poin positif dari anak kita itu harus kita apresiasi dan kita fokus pada positifnya, bukan pada negatifnya. Karena kalau pada negatifnya muncullah sebuah vonis, oh anak kita begini, ini yang jadi masalah.
Ini mah sekilas tentang pasangan. Coba sekarang tulis 3 poin syukur kita atas pekerjaan kita. Baik atasannya, temannya, pekerjaannya, atau apalah bebas. Gitu. Nah, biar kita terlatih. Latihan aja, latihan. Latihan untuk mengakuinya dan latihan untuk mensyukuri itunya. Gitu. Apa yang kita akui. Contoh misalkan ya, kan tidak sedikit orang yang kemudian mengeluh dengan penghasilannya. Aduh, ini udah bertahun-tahun, udah sekian tahun, kenaikan gajinya tidak signifikan gitu kan. Bahkan kamarima naik gaji. Gitu. Dia tidak sedang bersyukur, dia sedang kufur terhadap penghasilan. Hati-hati. Yang justru harus kemudian kita ucapkan itu adalah, ya Allah terima kasih masih ada penghasilan begitu. Padahal yang lain itu nggak tahu, nggak jelas, belum tentu penghasilannya. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi kita mah alhamdulillah setiap bulannya dapat. Terima kasih ya Allah atas penghasilan ini ya Allah. Itu syukur. Jadi kalau kalimatnya adalah kapan naik gaji ya, naik gitu kan. Padahal kita teh udah bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa gajinya nggak naik-naik? Nah, itu bukan bersyukur. Gitu. Poin yang lain misalkan, aduh yuk pekerjaan kok nggak selesai-selesai. Itu berarti tidak bersyukur atas pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Yang tepat atau cara kita bersyukur atau orang yang bersyukur itu adalah orang yang terima kasih ya Allah mendapatkan pekerjaan gitu kan, jelas pekerjaannya jelas gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Ada orang yang luntang-lantung tidak punya pekerjaan gitu ya, sulit nyari kerja. Nah, itu poin penting gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang di luar dari yang kita terima, kemudian itu menyebabkan kita tidak bersyukur. Gitu. Misalkan kita lihat orang dengan istilahnya gaya hidupnya, hati-hati. Kalau kita sering melihat orang dengan gaya hidup di atas kita, itu bisa menutup rasa syukur kita. Semakin kita sulit untuk bersyukur, itu artinya kita sedang berkufur, sedang kufur. Ya wajar kalau semakin sulit kita kemudian untuk Allah tambah kenikmatannya. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak juga tidak sisa, begitu ya. Habis aja semuanya. Itu hati-hati. Jadi poin kedua adalah pernyataan. Jadi kita harus menyatakan diri. Coba teman-teman nanti latih. Barusan kan sudah melatih. Kalimat misalkan pagi-pagi, terima kasih ya Allah gitu kan. Bahkan kita akan diajarkan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat bangun tidur itu adalah kenikmatan. Bahkan kalau bisa kita berlatih di pagi hari atau malam sebelum tidur tentang apa yang terjadi pada hari itu dan apa yang harus kita syukuri. Gitu. Ketika gajian, alhamdulillah ya Allah masih ada gajian gitu ya. Walaupun kemudian gaji itu, karena ada yang curhat. Itu gaji itu belum juga saya lihat, udah shoot langsung pindah ke bank. Jadi belum juga saya lihat gitu, udah pindah lagi itu gaji. Jadi cuman tahu kabar aja, tanggal 26 waktunya gajian gitu, tapi langsung lewat gitu kan. Tapi itu alhamdulillah masih ada bisa cicil rumah, kita masih punya rumah gitu kan, ada kendaraan gitu. Jadi apapun bahkan kalau bisa kita melihat dari sisi positif. Nah, teman-teman nanti bisa di searching lah ya. Apa dampak bagi seseorang yang fokus pikirannya itu adalah pada sesuatu yang positif. Maka hidupnya akan menjadi lebih positif, hubungan dengan sesamanya menjadi lebih positif, begitu ya. Semuanya akan menjadi lebih positif. Gitu. Sebaliknya orang yang kemudian fokus kepada hal-hal yang negatif, maka dia akan melihat kehidupan ini penuh dengan negatif. Pokoknya jelek semuanya. Itu ada bisa di searching lah ya. Itu penting pengakuan. Jadi mengakui. Jadi malam hari terima kasih ya Allah gitu kan, hari ini cuaca cerah gitu kan. Sehingga itu ya. Terima kasih Allah hujan, alhamdulillah gitu kan. Padahal air di rumah sudah mulai berkurang tetesannya dengan hujan ini, alhamdulillah gitu. Untung, nah hujan deui jadi bararaseuh, gitu kan.
itu tidak bersyukur. Betul, dengan adanya hujan kita jadi basah gitu kan, ke rumah jadi wah pokoknya repot gitu kan, katisan dan macam-macam begitu kan. Tetapi di balik itu semua, oh, alhamdulillah ya Allah, karena hujan istri saya menyediakan susu jahe yang hangat. Wah, nikmat. Jadi tetap segala sesuatunya itu pengakuan terhadap yang Allah berikan kepada kita dan itu kita apresiasi berupa syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gitu. Itu poin kedua. Poin terakhir adalah cara kita bersyukur dengan cara kita meningkatkan ibadah kita. Saya tidak akan berbicara tentang ibadah yang lebih besar ya. Kita mulai dulu aja dari ibadah yang wajib. Tahajud hebat, tetapi sholat subuh tepat waktu di masjid itu jauh lebih hebat. Jangan sampai tahajudnya hebat, tapi sholat subuhnya keberangan. Gitu. Bangun jam 1 gitu kan. Karena kecapean tidur jam 4. Bangun jam 8. Itu parah itu. Jadi penting kita harus pertama fikih prioritas. Prioritasnya yang wajib. Pertama yang wajib kita tunaikan dengan tepat waktu bagi laki-laki, bagi bapak-bapak itu sholat berjamaah di masjid. Itu kejar keutamaannya. Kalau memang kita lagi luang waktunya dikejar. Gitu. Kalau ini sudah konsisten, yang kedua adalah pelajari dengan baik. Kan kadang gini ya, mana yang benar? Berdiri setelah ruku itu lutut dulu, tangan dulu. Gitu. Itu beres-beres ya, lutut dulu, tangan dulu lutut dulu, gitu kan? Sampai rame, gitu. Padahal itu adalah kondisional yang dua-duanya benar. Gitu. Ketika usia Rasulullah sudah cukup tua ya, usia 60-an, Rasulullah karena merasa berat dan memang harus hati-hati gitu kan, biar lututnya juga tidak cedera, maka tangan dulu yang turun. Gitu. Nah, bagi yang puntennya misalkan berbadan lebih besar, tangan dulu mungkin lebih selamat daripada lutut dulu. Ya. Gitu. Coba kalau lutut dulu cetrok, wah bahaya gitu. Jadi tangan dulu lebih baik. Gitu. Bahkan kalau dibaca dalam hadisnya bahasa Arabnya itu adalah beda kalimatnya. Jadi jangan seperti unta. Tak unta nukumaha heula. Karena ada unta laki-laki, unta perempuan. Ada unta yang dengan beban dan unta tanpa beban. Nah, itu bahasanya beda-beda. Itu uniknya bahasa Arab. Kan namun orang mah unta, waduh kamu semuanya gitu kan. Mau unta bawa beban, mau unta laki-laki, unta perempuannya unta semuanya. Dalam bahasa kita unta. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Ada ibil, ada jamal. Gitu kan. Beda dengan jamal. Kalau jamal pendek itu unta. Kalau jamal itu tampan. Gitu. Jadi walaupun tulisan bahasa Indonesia sama-sama. Jamal. Nah, saya tambah A2 gitu kan. Gitu ya. Beda. Ibil beda, jamal beda. Walaupun terjemahan bahasa Indonesianya unta. Gitu. Pelajari fikihnya. Minimal apa fikih yang harus kita pelajari? Fikih sholat, karena kita wajib. Gitu kan. Fikih sholatnya harus benar. Rukun syaratnya kita harus ketahui. Wudu harus benar, karena syarat sah sholat itu adalah wudu. Gitu. Walaupun wudu hukumnya tidak wajib. Misalkan. Itu harus kita pahami. Sehingga ketika Allahu Akbar teh segini gitu kan. Itu jelas kita fikihnya. Gitu. Sidekap di sini, di bawah bujal atau di sini. Kan begitu. Gitu. Kumaha lamun di dia. Gitu. Nah, itu harus kita tahu mana yang benarnya. Oh, ternyata ada pendapat imam ini begini, imam ini begini. Terus yang mana tuh yang harus kita ambil? Gampang, ambil aja salah satunya. Gitu. Jadi nggak usah bingung gitu. Dan nggak usah juga gonta-ganti. Rakaat pertama di dia, rakaat kedua di dia, nggak usah. Satu aja konsisten, gitu kan? Bukan untuk diamalkan semuanya, ya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti tasawuf awal begini, tasawuf keduanya begini. Enggak, satu aja yang mau diambil, gitu ya. Itu penting, pelajari sampai kita betul-betul paham sempurna pemahamannya, sempurna amalnya yang wajib. Baru setelah itu kemudian kita tambah dengan yang sunnah. Ramadan sebentar lagi, bagi kita bagus kalau kita buka-buka tentang fikih Ramadan.
Jangan sampai kita itu masih bertanya, hari disuntik batal ente? Nah, berarti kurang baca. Gitu. Kita harus baca karena kita sudah termasuk kategori mukallaf. Orang yang punya beban. Biar pelaksanaan beban kita baik, sempurna, maka harus dengan ilmu. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak dibekali dengan ini. Yang wajib sudah sempurna kita kerjakan, baru kemudian yang sunnah kita tambahkan. Jangan merasa puas dengan yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begini, bersabda dalam salah satu hadisnya, ibadah sunnah itu seperti apa ya? Menutupi kain-kain yang sudah bolong. Ah begitu. Jadi bisa jadi dalam sholat wajib kita ada 1-2 atau mungkin semua tuhusu. Allahu Akbar, kemana pikirannya gitu kan. Nah kalau kita merasa sholat wajib kita kurang dan tidak khusyuk dengan sempurna, maka kita harus lengkapi dengan sholat sunnah. Gitu. Itu penting. Terus ditambah. Tahajud. Kalau tidak bisa 11, mulai dari 1 dulu gitu kan. Setelah 1 rakaat, jangan dicibir. Sholat terus tahajud. Gaya pas centrang, tahajud, centrang. Sabra rakaat, sarokaat. Tahajud tahu ke, witir di sepertiga malam akhir malah gitu kan. Nggak apa-apa, tapi kita kemudian bertambah dari 1 menjadi 3. Dibiasain pelan-pelan gitu. Jangan sampai saking semangatnya mulai bangun jam 3 gitu kan. 1 hari, 2 hari jam 3, hari ketiga jam 4 gitu kan. Hari keempat jam 5, hari ke salah tuh gitu mah. Gitu. Jadi konsistensi untuk kita sholat subuh di masjidnya kita kuatkan, tinggal tambah. Oh gitu kan, tidur lebih awal. Dikondisikan terus sedikit demi sedikit, perlahan tetapi pasti. Gitu. Tilawahnya juga begitu. Yang sebelumnya tidak tiap hari tilawah menjadi tiap hari tilawah. Yang tadinya 1 halaman menjadi 2 halaman. Yang awalnya 1 lembar menjadi 2 lembar. Terus begitu. Gitu kan? Sampai pada nilai akhir Rasulullah tidak boleh lebih, yaitu adalah 3 hari hatam selama 3 hari, 10 juz sehari, itu maksimal, tidak boleh lebih, gitu. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan ada yang lebih, gitu. Karena Ramadan itu luar biasa. Jadi gitu ya. Poin ketiga adalah mari kita buktikan syukur kita dengan cara kita meningkatkan ibadah kita. Gitu ya. Kesempurnaannya, ilmunya, ketepatannya, itu penting. Bicara ibadah, tentu kita akan menghadapi sebuah fenomena ada khilafiyah. Kita harus lebih bijaksana menghadapi khilafiyah yang ada. Yang jelas adalah imam itu ada 4, bahkan sampai 10. Dan kita juga tahu sendiri di Indonesia, Persis, Muhammadiyah, NU itu juga punya sistem istinbat hukum tersendiri. Punya fikih sholat sendiri juga beda. Gitu. Jadi tentunya saja mau Allahumma ba'id baini, mau Allahu Akbar kabiro, mau kemudian yang Persis yang pendek ada subhanallah gitu. Itu pendek Persis. Itu semuanya benar. Gitu. Jadi jangan terjebak dengan khilafiyah. Makanya itu harus dibekali dengan ilmu. Yang penting bertambah pemahaman kita, bertambah amal kita, itulah syukur. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan ketiga-tiganya dalam bentuk syukur kita, berarti kita belum bersyukur secara paripurna. Gitu ya. Pertama, sering-seringlah cerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Itu yang harus kita ceritakan. Nah, kalau tidak bisa bercerita tentang nikmat Allah, itu lebih baik tidak bercerita apapun. Kedua adalah coba tulis secara rutin. Kita mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu apa. Dalam diri kita, dalam pasangan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, sedikit demi sedikit kita tambah ibadah kita, bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ibadah tahajud sampai bengkak begitu? Apa jawab Rasulullah? Tidakkah engkau senang kalau kemudian aku ini menjadi hamdan syakuron, hamba yang bersyukur. Gitu. Jadi getolnya ibadah
bersungguh-sungguhnya dalam beribadah, itu bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nanti kita saling mengingatkan ini konsep yang bukan hanya sekedar diingat, dihafal, tetapi sudah seharusnya menjadi keseharian kita. Makanya lisan kita harus kita jaga. Yang kita keluarkan adalah semuanya penuh dengan kesyukuran. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kesusahan yang keluar dalam mulut kita. Gitu. Masalah cicilan yang tidak pernah habis-habis, eta mah, dan cicilan mah nggak usah diceritain, dibayar. Nah, sekali lagi ya, nggak usah diceritain, dan dengan diceritain juga tidak langsung kebayar, dibayar gitu kan. Dari mana? Dengan kita bersyukur. Itu aja. Gitu. Selama kita masih bisa bayar, alhamdulillah ya Allah masih bisa bayar cicilan, masih Engkau berikan rezeki yang cukup. Itu aja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya saja kita berharap kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang terus kemudian kalimat, kata-kata yang sering kita ucapkan, yang kita sering keluarkan, tulisan-tulisan yang juga sering kita tulis, itu adalah sesuatu yang positif. Yang itu merupakan tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.